Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Studio Arteri. Kali ini kita kembali bertemu dalam segmen Umek Pangkal Boys. Sebelum kita lanjut, mari simak intro berikut ini. رب زدني علما رب زدني Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan tentang gambar ilusi 3 dimensi. Nah, ilusi 3 dimensi itu seperti apa? Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita membahas dulu tentang hukum menggambar makhluk hidup bernyawa. Karena kita tahu bahwasanya dalam agama Islam sendiri terdapat sedikit perbedaan pendapat atau istilahnya itu ikhtilat tentang hukum menggambar makhluk hidup. Karena kita tahu bahwasanya banyak sekali hadis-hadis yang membahas tentang hukum menggambar makhluk hidup bernyawa. Nah, dengan adanya pembahasan ini insya Allah akan membuat kita lebih merasa mantap dan juga yakin terkait apa yang akan kita lakukan. Terlepas nanti ada yang berbeda pendapat, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Yang penting saya di sini berusaha menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh para ulama salafus sholih dalam jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait hukum menggambar makhluk hidup. Kita mungkin sudah tahu bahwasanya banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan atas larangan terkait menggambar makhluk hidup yang bernyawa. Kita disarankan oleh Rasulullah SAW untuk menggambar tumbuh-tumbuhan atau pemandangan, itu lebih aman. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat gambar ataupun patung berbentuk makhluk hidup, maka di hari kiamat nanti Allah akan menyuruh dia atau memberikan tantangan kepadanya untuk meniupkan ruh kepada apa-apa yang sudah mereka buat. Padahal kita tidak akan bisa melakukan itu. Dan kemudian Allah akan menghazab orang-orang tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, para ulama, para salafus sholih yang berpegang pada jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau sepakat bahwa asbabun nuzul atau penyebab hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah SAW karena pada zaman tersebut masih berada dalam zaman jahiliyah, zaman kebodohan, di mana para masyarakatnya itu masih belum mengenal agama tauhid yang benar-benar murni, belum mengenal keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mensabdakan hadis tersebut dengan tujuan untuk bisa meredam orang-orang jahiliyah dari perbuatan mereka yang terbiasa sejak nenek moyangnya dulu membuat patung, membuat gambar yang berbentuk makhluk hidup dengan tujuan disembah sebagai sarana peribadatan, dengan tujuan yang musyrik dalam hal ini, sehingga menyekutukan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah mensabdakan hadis tersebut agar perjuangan dakwah tauhid beliau tidak terganggu atau terhambat dengan aktivitas yang
sudah turun-temurun yang dilakukan oleh para kafir Quraisy, membuat berhala. Itu dari hadis. Kemudian ada lagi ayat yang melarang tentang perbuatan demikian. Mungkin kita sering mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwasanya beliau mempunyai seorang ayah yang profesinya itu sebagai pembuat patung atau pembuat berhala pada masa Raja Namrud memerintah. Nah, singkat cerita beliau itu menghancurkan semua patung-patung atau berhala yang ada di tempat peribadatan yang dimiliki oleh masyarakat saat itu. Hanya disisakan satu saja patung yang paling besar. Kemudian alat yang digunakan untuk menghancurkan itu diletakkan di pundak patung terbesar. Akhirnya ayah Nabi Ibrahim alaihissalam ini tahu, karena Nabi Ibrahim itu sangat vokal sekali terhadap apa yang dia lakukan, dalam hal ini membuat patung. Sehingga beliau dipanggil oleh ayahnya untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Dengan ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim balik menyampaikan sesuatu yang bikin ayahnya tercengang. Kenapa ayah menuduh saya? Kenapa ayah tidak bertanya langsung kepada patung yang paling besar itu? Karena dialah satu-satunya patung yang tetap utuh, tidak hancur, dan ada senjata yang terletak di dekat tubuhnya. Coba ayah bertanya langsung kepada dia. Akhirnya ayahnya itu sempat terpaku dan sempat memarahinya juga. Karena apakah mungkin, apakah kamu gila? Saya disuruh berbicara dengan patung tersebut. Saya tidak akan mungkin bisa mengobrol atau berbincang dengan patung tersebut. Nah, dari sini Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai kesempatan untuk mendakwai ayahnya. Lah, ayah pun sudah mengetahui bahwasanya patung tersebut tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi ayah dan juga masyarakat yang menuhankannya. Dari sini sebenarnya ayahnya mulai tersadarkan atas perbuatan yang dilakukannya selama ini. Tapi karena dipanas-panasi oleh rakyatnya, oleh masyarakat setempat, sehingga tidak jadi bertaubat, malah membawa Nabi Ibrahim alaihissalam ke Raja Namrud untuk dilakukan pengadilan. Singkat cerita, kita tahu kisahnya ini sangat populer. Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Menurut para ulama, 40 hari proses pembakarannya. Dan kemudian beliau berdoa kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Dengan doa yang seperti ini, Allah memberikan mukjizat kepada beliau dengan memerintahkan api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi dingin. Setelah apinya itu mereda, padam dengan sendirinya selama 40 hari tersebut, masyarakat terkaget dengan melihat sosok Nabi Ibrahim yang kulitnya tidak terbakar sedikit pun, tidak lecet sedikit pun atas mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mukjizat ini, banyak masyarakat pada zaman tersebut akhirnya kembali bertauhid dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah dari Al-Qur'an yang menyatakan larangan juga terhadap proses membuat patung ataupun gambar berbentuk makhluk hidup. Itu dari kisah Nabi Ibrahim. Kemudian ada lagi dari kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika pertama kali memasukkan kakinya atau menginjakkan kakinya ke kota Mekah pada saat Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah, beliau yang lakukan pertama kali adalah mendatangi Ka'bah, membuka pintu Ka'bah. Kemudian di dalam Ka'bah itu masih banyak sekali berhala-berhala yang digunakan sebagai sarana penyembahan oleh kaum kafir Quraisy. Karena Ka'bah saat itu dijadikan sebagai tempat penyimpanan berhala. Saat Fathu Mekah, hal yang pertama dilakukan Rasulullah adalah menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalamnya. Dengan membawa tongkatnya, beliau menggenteli semua sampai terjatuh, pecah berantakan semua berhala yang ada di dalamnya. Sehingga pada saat itu
kota Mekah dalam hal ini yang ada di dalam Ka'bah itu dibersihkan dari segala macam sarana kemusyrikan. Itu adalah jelas tegas Rasulullah tidak ingin mengotori kota suci, dalam hal ini kota Mekah, dengan adanya aktivitas kemusyrikan. Oleh karenanya beliau langsung menyapu bersih segala macam praktek kemusyrikan dengan menghancurkan sarana persembahannya berupa berhala-berhala yang disimpan di dalam Ka'bah. Nah, dari hadis tersebut dan juga ayat dari Al-Quran yang berkaitan atas larangan kita untuk membuat gambar ataupun patung berbentuk makhluk hidup yang bernyawa, itu sudah jelas karena digunakan sebagai sarana kemusyrikan untuk menyekutukan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pernah dibahas juga dalam hal kajian majelis tarjih oleh salah satu saudara kita yang berada di Ormas Muhammadiyah dalam proses istiqra' maknawi. Istiqra' maknawi di sini adalah proses mengkomparasikan dua dalil yang berkaitan, hampir mirip, tapi seakan-akan itu bertentangan. Padahal tidak, hanya dijelaskan secara global atau keseluruhan. Tapi kalau hanya satu sudut pandang saja, itu terkesan parsial atau terpotong. Sedangkan dalam proses istiqra' maknawi ini mengkomparasikan dua dalil yang seakan-akan bertentangan, tapi sebenarnya malah sangat saling mendukung. Dari hasil istiqra' maknawi tersebut ditemukan satu hadis pembanding. Dalam hal ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku selalu bermain boneka di dekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Aku mempunyai beberapa orang teman yang selalu bermain bersamaku. Apabila Rasulullah datang, mereka bersembunyi. Lalu beliau mengumpulkan mereka kembali untuk bermain bersamaku lagi." Hadis riwayat Bukhari. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya Ibunda Aisyah itu waktu menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam usianya masih sangat belia, sehingga beliau masih suka bermain boneka dan banyak menyimpan koleksi boneka juga. Beliau senang bermain sama teman-temannya, tapi ketika Rasulullah pulang ke rumah, teman-temannya itu bersembunyi, seakan-akan takut untuk dimarahi karena mungkin sedang bermain boneka. Tapi kenyataannya Rasulullah malah mengumpulkan mereka untuk kembali bermain bersama-sama lagi. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melarang kegiatan yang mereka lakukan dalam bermain boneka. Karena kita tahu yang dinamakan dengan boneka adalah sesuatu yang menyerupai baik itu hewan maupun manusia. Dalam hal ini menyerupai makhluk hidup yang bernyawa. Dalil lain menyatakan boneka tersebut itu berbentuk seekor kuda bersayap. Dari riwayat Ibunda Aisyah juga hadisnya sahih, ketika Rasulullah pulang dari berperang, beliau masuk ke dalam rumah melihat suatu kotak mainan yang kain penutupnya itu tersingkap. Kemudian Rasulullah menggoda Ibunda Aisyah dengan bertanya, "Wahai Aisyah, apakah itu yang terlihat?" Kemudian Ibunda Aisyah menjawab, "Itu adalah mainanku ya Rasulullah, mainan seekor kuda." Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Lantas apa yang ada di badannya itu?" Ibunda Aisyah menjawab, "Itu adalah sayapnya." Kemudian Rasulullah sambil tersenyum bertanya kembali, seakan-akan memang niat untuk menggoda, "Apakah mungkin ada kuda yang memiliki sayap?" Kemudian Ibunda Aisyah menjawab, "Apakah engkau tidak mengetahui ya Rasulullah bahwa kuda seperti itu pernah dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam?" Masya Allah, subhanallah. Ternyata Nabi Sulaiman itu memiliki seekor kuda bersayap, yang dalam hal ini kita sebut dengan istilah apa ayo? Ya benar sekali, Pegasus. Ternyata dalam Islam makhluk-makhluk mitologi yang bisa dibilang dalam dunia barat itu dianggap sebagai fantasi atau mitos, ternyata dalam budaya Islam itu benar-benar ada.
dan itu pernah dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum kuda-kuda tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu Nabi Sulaiman mulai lalai atas kewajibannya sebagai seorang hamba karena lebih asik bermain dan bercengkrama dengan kuda-kuda beliau yang sangat banyak sekali. Karena kita tahu Nabi Sulaiman itu adalah salah satu nabi yang diberikan kemuliaan dan keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Beliau selain seorang nabi, beliau juga adalah seorang raja. Kemudian beliau diberikan kekuasaan untuk menundukkan angin, menundukkan bangsa jin, bisa berbicara dengan hewan juga. Jadi tidaklah heran kalau kuda bersayap itu pernah dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Apalagi semua yang dimiliki itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Kemudian selain kuda bersayap, ada lagi yang mirip-mirip, yang banyak orang salah kaprah. Apa yo kira-kira? Ya, benar sekali. Unicorn. Unicorn adalah kuda bertanduk. Yang sering lihat Little Pony pasti paham karakter atau perbedaan antara unicorn dan juga Pegasus. Sekarang kita bahas sedikit tentang unicorn, karena ini adalah menambahkan akidah juga bagi kita semua. Ternyata di Islam itu sangat hebat sekali makhluk-makhluknya, Nabi dan Rasulnya juga. Kalau kuda bersayap tadi miliknya Nabi Sulaiman alaihissalam, lah unicorn ini adalah hewan tunggangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat peristiwa apa? Benar sekali, peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke tempat tertinggi atau Sidratul Muntaha. Hadisnya ini sahih juga, riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku didatangi seekor hewan tunggangan yang besarnya tidak lebih besar dari bigol." Bigol itu kuda perang terbaik pada masa itu. Tingginya tidak lebih besar dari bigol dan tidak terlalu atau tidak lebih pendek dari keledai. Jadi di antara bigol sama keledai. Dia memiliki satu tanduk tepat di ujung kepalanya. Hanya memiliki satu tanduk tepat di ujung kepalanya. Langkahnya sejauh mata memandang. Lah, dari penggambaran visual tersebut bisa kita simpulkan kira-kira seperti apa bentuknya. Dia memiliki tinggi yang tidak lebih tinggi dari bigol, kemudian tidak lebih pendek dari keledai, di antara bigol sama keledai, dan dia memiliki satu tanduk tepat di tengah kepalanya. Sedangkan langkahnya itu sejauh mata memandang. Maka dari itu buruk sebutannya dalam budaya Islam, tapi kalau dari visualnya itu mengindikasikan mengarah kepada unicorn. Buruk sendiri sebenarnya berasal dari akar kata al-barqi yang berarti kilat. Nah, kita tahu bahwasanya kecepatan yang paling tinggi adalah kecepatan cahaya. Maka dari itu buruk akar katanya dari al-barqi atau kilat, sehingga tidak heran apabila Rasulullah SAW itu melaksanakan atau menjalankan perintah Isra Mi'raj hanya satu malam. Bahkan menurut para ulama itu tidak sampai satu malam, karena ada hadis sahih juga yang menyatakan bahwa Rasulullah ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu tempat tidurnya itu dipegang itu masih hangat. Sedangkan kita kalau pergi ke toilet untuk pipis biasanya hanya hitungan menit, 2 menit paling lama. Itu kita pegang tempat tidur kita yang bekas kita tiduri, itu biasanya sudah dingin. Sedangkan Rasulullah itu bersabda bahwa setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, tempat tidurnya dipegang itu masih hangat. Bisa dibayangkan sebegitu cepatnya. Padahal dalam peristiwa tersebut Rasulullah mengalami banyak sekali kejadian yang hanya dialami beliau sekali dalam seumur hidupnya. Seperti dibukakan neraka itu seperti apa penggambarannya, surga itu seperti apa. Kemudian di tiap langit beliau bertemu dengan para nabi dan rasul. Bahkan waktu menerima perintah sholat 50 rakaat, beliau sempat
berdiskusi mondar-mandir ke hadapan Allah, kemudian ke Nabi Musa lagi untuk dihimbau atau disarankan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk melakukan negosiasi agar perintah sholat itu tidak sebanyak waktu awal diberikan, sehingga kita umat akhir zaman ini akhirnya mendapatkan perintah sholat 5 waktu atas dasar himbauan dan saran yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa waktu itu menyatakan bahwa mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin umatmu tidak akan sanggup. Umatku Bani Israel dalam hal ini sudah pernah melakukan itu dan tidak akan sanggup. Sekarang kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu saja, rasanya seperti sholatnya sering terlambat, aras-arasan dan sebagainya. Bagaimana kalau waktu sholat itu diketok 50 waktu? Bisa dibayangkan, baru makan 2 sendok gini sudah azan, baru mau tidur sudah azan lagi. Karena satu hari, satu malam kita diminta untuk sholat 50 waktu. Tapi di sini diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 5 waktu saja yang wajib, sedangkan yang sunnah itu bisa kita kejar juga untuk pengganti dari 50 waktu yang awal-awal tadi. Nah, ini adalah hadis tentang boneka yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Kalau ini kurang mantap, ada lagi satu dalil lagi yang berasal dari ayat Al-Quran, tepatnya dalam Quran surat Saba ayat ke-13. Kalian bisa buka juga. Ini dalilnya juga sangat jelas, bahkan diabadikan ke dalam Al-Quran. Ini kisah tentang Nabi Sulaiman lagi. Allah SWT berfirman, mereka para jin membuatkan untuknya Sulaiman apa yang ia kehendaki, berupa gedung-gedung tinggi, tamat sila. Tamat sila di sini yang perlu kita garis bawahi berupa bentuk jamak dari patung-patung. Berarti banyak sekali patung. Piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungkunya. Quran surat Saba surat ke-34 ayat ke-13. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya Nabi Sulaiman itu memerintahkan para jin yang sebagai bawahannya itu untuk membuatkan, salah satunya adalah berupa patung-patung yang bertujuan untuk menghiasi sebagai dekorasi istana beliau. Ternyata Allah tidak mempermasalahkan Nabi Sulaiman membuat patung-patung, karena jelas tujuannya tidak untuk digunakan sebagai sarana penyembahan atau untuk hal yang musyrik, sehingga sama Allah tidak dilarang, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Dari Istiqra' maknawi ini bisa kita ambil suatu kesimpulan tentang hukum membuat atau menggambar sesuatu yang berbentuk makhluk hidup bernyawa. Beberapa pertimbangannya antara lain, yang pertama, masalah seni gambar dan patung dapat dikategorikan sebagai masalah hukum yang makulul makna, yaitu masalah hukum yang logikanya itu hukumnya bisa difahami melalui penalaran yang rasional. Kemudian yang kedua, hukum dan larangan pembuatan gambar ataupun patung makhluk hidup berlaku apabila sebagai sarana kemusyrikan untuk penyembahan yang bertujuan menyekutukan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pasti haram. Jadi tidak perlu sesuatu yang berbentuk makhluk hidup. Bahkan botol minum atau gunting ini aja lah. Gunting ini apabila kita salah gunakan, kita letakkan di suatu tempat yang spesial, mungkin di etalase, kemudian kita kasih bunga-bunga, kemudian kita kasih dupa atau kemenyan, dengan tujuan kalau nggak ada gunting ini rezeki saya akan macet, untuk hoki, kemudian untuk tolak bala, untuk melindungi saya dari segala macam kejahatan. Lah, gunting ini akan menjadi haram karena kita menyalahgunakan fungsinya. Jadi tidak harus berbentuk makhluk hidup. Kemudian kalaupun benda-benda mati seperti ini bisa menjadi haram,
apalagi benda yang hidup kita jadikan sebagai sarana kemusyrikan. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini bukanlah dari bentuknya, tapi dari tujuan atau maksud gambar ataupun patung itu dibuat. Kalau hanya untuk boneka, untuk bermain, untuk dekorasi, untuk pajangan di dinding ataupun di etalase ataupun sarana pendidikan, itu insya Allah tidak menjadi masalah. Dan ini dibahas dalam majelis tarjinya saudara kita yang ada di Ormas Muhammadiyah dalam Istiqra' Maknawi. Karena di zaman sekarang pembuatan gambar ataupun patung berbentuk makhluk hidup bukanlah untuk sarana penyembahan, khususnya dalam umat Islam sendiri. Di sisi lain, sekarang gambar atau patung memiliki fungsi yang sangat bermanfaat sekali di tengah masyarakat. Misalnya sebagai penunjang kehidupan, sebagai pengabadian peristiwa penting ataupun bersejarah seperti patung monumen dan juga diorama. Karena di kota-kota besar ini banyak sekali pahlawan, figur-figur pahlawan yang dibuatkan monumen sebagai tujuan untuk mengenang jasa-jasa beliau atas perjuangannya memerdekakan bangsa ini. Kemudian dalam pendidikan juga, buku paket anak-anak sekolah ini banyak sekali memunculkan gambar-gambar ilustrasi berbentuk makhluk hidup. Apalagi di buku-buku cerita anak itu pasti ada gambar-gambar berbentuk makhluk hidupnya. Di buku kisah Nabi dan Rasul pun itu mempunyai ilustrasi berupa gambar berbentuk makhluk hidup. Nah, dalam hal ini secara etika penggambaran Nabi dan Rasul wajahnya itu tidak ditampakkan. Biasanya dibuat putih seakan-akan itu bercahaya atau menyala untuk agar kita tidak menggambarkan wajah atau rupa dari para nabi dan rasul. Nah, itulah alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mau figurnya atau potretnya diabadikan dalam bentuk lukisan, foto maupun patung, karena beliau takut bahwasanya umatnya nanti akan mengkultuskan figur beliau seperti yang dilakukan oleh umat sebelumnya yang mengkultuskan figur Nabi Isa alaihissalam, dianggap sebagai anak Tuhan, dianggap sebagai Tuhan bahkan, na'udzubillah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ingin kita sebagai umatnya, umat akhir zaman terperosok ke dalam lubang yang sama seperti umat sebelumnya. Sangat bijak sekali dan sangat menyayangi sekali beliau terhadap umat-umatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, seperti itu dalil pembanding dalam Istiqra' Maknawi. Ada hadis larangan, ada ayat larangan, ada hadis yang memperbolehkan, ada juga ayat yang memperbolehkan. Dari sini, kalaupun masih ada teman-teman atau sahabat-sahabat di luar sana yang tidak sependapat, it's okay, tidak menjadi masalah. Kita tetap sama-sama harus saling menghargai. Sesama Islam itu tidak boleh saling menjatuhkan. Kalaupun kita mempunyai sudut pandang yang berbeda, ya cukuplah kita berpegang pada sudut pandang kita masing-masing, asalkan itu ada dalilnya dari Quran dan hadis, bukan hanya taklid kepada katanya Ustadz A, katanya Kiai A, katanya Gus ini, katanya Gus itu tanpa ada dalil. Jangan, karena Islam itu yang jelas hanya satu. Islam ya Islam. Ormas boleh berbagai macam, mazhab boleh berlainan, yang penting agama tetap satu, Islam. Karena Islam itu lurus. Maka dari itu sering kita bahas dalam bacaan sholat di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Kalau kita terlalu ke kanan, nanti jadinya kita liberal, jadinya kita pluralisme yang menganggap semua agama itu sama. Padahal Allah jelas-jelas menyatakan dalam ayatnya, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam.
Sedangkan manusia kenapa menganggap semua agama itu sama, padahal Allah sudah berkata demikian. Kemudian kalau kita terlalu ke kiri juga bahaya, tidak baik. Kita akan menjadi seorang Wahabi, seorang takfiri yang suka mengkafir-kafirkan sesama Islam. Kecuali kalau di luar Islam ya memang kafir mereka, tapi kalau sesama Islam dikafir-kafirkan, ini yang tidak boleh. Jangankan sesama Islam, kalau kita berbeda ormas, berbeda mazhab, nggak boleh saling menyerang. Apalagi ini masih sesama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh. Makanya Islam itu lurus, Sirotol Mustaqim, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Itu yang perlu kita garis bawahi. Karena segala sesuatu yang kita miliki itu pada dasarnya adalah suatu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pinter dalam berolahraga, kita pinter dalam mata pelajaran, kita pinter dalam menggambar, kita pinter dalam melukis, kita pinter dalam membuat patung, kita pinter dalam bermain musik. Itu semua adalah karunia ataupun kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cara kita untuk mensyukurinya adalah dengan memaksimalkan apa yang sudah kita miliki tersebut. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau dengan segala macam kelebihan yang diberikan itu tetap tawadhu, tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diabadikan dalam Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat 40. Ini penggalan suratnya aja, tidak dibacakan lengkap, hanya penggalan saja. Ini semua adalah anugerah Robku, hazamin fadli Robbi. Ini semua adalah anugerah Robku untuk mengujiku apakah aku syukur atau kufur akan nikmatnya. Dan barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur atau kafir ingkar, maka sesungguhnya Robku maha kaya lagi maha mulia. Dari ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kita sebagai hambanya untuk menyembahnya, karena kitalah yang butuh Allah. Kita mau bersyukur, kebaikan dari rasa syukurnya itu kembali ke kita sendiri. Allah nggak dapat manfaat sedikit pun dan nggak akan mendapat mudarat sedikit pun atas apa yang dilakukan oleh hambanya. Dan kalau kita kufur, maka Robku ini maha kaya dan maha mulia, nggak ngefek sama sekali, bahasanya seperti itu. Jadi ini adalah doa yang perlu kita ikuti dari Nabi Sulaiman alaihissalam atas rasa syukur terhadap karunia yang sudah diberikan kepada kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Seperti itulah pembahasan kita terkait hukum menggambar makhluk hidup yang bernyawa. Insya Allah itu bisa menjadi penegas juga bagi sahabat-sahabat semua yang mungkin selama ini masih galau, masih bingung bagaimana sih hukumnya. Jujur saya sendiri juga awalnya bingung dan bimbang, galau. Tapi alhamdulillah sudah menemukan dalil dan insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya di dunia bahkan sampai di akhirat. Dan ini adalah hasil istiqra' maknawi yang dilakukan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kembali ke topik kita ya, tentang menggambar ilusi 3 dimensi. Menggambar, pengertian dari menggambar sendiri adalah bagian dari jenis seni rupa 2 dimensi yang merupakan kegiatan membentuk imaji. Imaji itu adalah segala sesuatu yang masih ada di benak kita, di pikiran kita sebelum dituangkan, maupun memindahkan suatu objek atau benda ke dalam media permukaan datar yang solid atau padat dengan berbagai macam teknik. Nah, cara untuk menggambar itu permukaannya harus datar dan padat, karena kita tahu bahwa air yang tenang permukaannya juga datar kan. Tapi kita tidak akan bisa menggambar di atas permukaan air, meskipun
beberapa seniman di era modern atau kontemporer ini mereka mengklaim bahwa mereka bisa melukis di atas permukaan air. Tapi dalam segi visualnya sebenarnya mereka hanya bermain cat, menciprat-cipratkan cat ke dalam atau ke atas permukaan air sehingga warnanya itu bercampur dan menyebar sedemikian rupa. Itu tidak bisa disebut dalam kategori menggambar sebenarnya, karena hanya bermain warna. Istilah lainnya itu adalah nirmana atau tanpa makna, karena bentuknya akan menjadi abstrak. Nah, berarti kita membutuhkan permukaan yang datar dan juga solid atau padat. Contohnya bisa kertas, kanvas, dinding, ataupun yang berbahan kayu seperti ini. Itu bisa kita gunakan sebagai media gambar. Menggunakan banyak pilihan alat dan teknik yang prosesnya melibatkan koordinasi antara penglihatan mata, kemudian gerakan motorik halus, dalam hal ini tangan kita. Mata berfungsi untuk menangkap objek dan menyimpan ke dalam pikiran kita, kemudian diteruskan ke motorik untuk mulai menggoreskan atau menorehkan bentuk yang diinginkan ke dalam media gambar. Ketika menggambar, hendaknya kita itu harus fokus dan konsentrasi agar dapat meniru dengan tepat baik bentuk, proporsi, komposisi maupun warna dan gelap terang yang kita inginkan, agar hasilnya itu maksimal, tidak acak-acakan seperti itu. Kemudian ilusi 3 dimensi. Nah, istilah ilusi ini adalah sesuatu hal yang mengelabuhi. Pengertian secara ilmiah itu distorsi indera penglihatan, di mana mata mengungkapkan persepsi yang berbeda dari kenyataan. Dengan kata lain, pikiran kita itu telah termanipulasi. Nah, dalam hal ini objek yang kita lihat itu sebenarnya flat, 2 dimensi, hanya memiliki dimensi panjang kali lebar. Sedangkan yang terlihat oleh mata ini termanipulasi mata kita, seakan-akan itu gambarnya 3D atau 3 dimensi, memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi alias bervolume, padahal sebenarnya tidak. Lah, ini sering dialami oleh kebanyakan orang, jadi jangan khawatir, kita pasti pernah berilusi. Seperti halnya kalau kita di jalan raya yang sedang panas terik, seakan-akan dari kejauhan itu kayak ada air yang bergelombang-gelombang itu, padahal kalau kita sudah dekat, airnya itu hilang atau bisa jadi muncul lagi di kejauhan lagi, di kejauhan lagi. Itu adalah ilusi juga yang mengelabui penglihatan kita, seakan-akan ada sesuatu atau ada bentuk 3D, padahal sebenarnya itu nggak ada apa-apa sama sekali. Karena pada umumnya otak manusia menerima persepsi dari apa yang kita lihat. Nah, ini kalau bisa dibilang mengarah ke hal-hal gaib bisa jadi, karena kita mungkin berilusi habis nonton film horor, tiba-tiba di tempat gelap kita membayangkan yang aneh-aneh, muncullah seperti apa yang kita alami itu atau yang kita pikirkan, seperti itu. Nah, itu pengertian dari menggambar ilusi 3 dimensi. Sekarang kita masuk ke prosedur dalam menggambar ilusi. Yang pertama, membuat objek yang diinginkan pada media gambar. Ini sangat penting sekali. Lalu apa yang akan kita buat kalau kita belum membuat objek yang ingin dijadikan ilusi? Media gambar di sini bisa berupa dinding ataupun kertas. Kalau dinding ini biasanya masuk kategori mural 3 dimensi. Sering kita jumpai di tempat-tempat wisata seperti Jatim Park, Batu Skrit Zoo yang biasanya digunakan untuk sarana foto-fotoan. Itu biasanya banyak menggunakan gambar-gambar 3 dimensi. Seakan-akan itu ada jerapah yang lehernya keluar dari tembok, kemudian ada burung yang seakan-akan akan mencengkram kita, kemudian ada belalainya gajah yang bisa kita pegang, padahal itu hanyalah ilusi. Contohnya seperti itu. Kemudian gambar harus dibuat sedetail mungkin, karena kalau kita ingin membuat ilusi atau mengelabui orang yang melihat, gambarnya ini harus realis,
harus dibuat sedetail mungkin. Nggak mungkin hanya cuman sketsa outline gitu aja dijadikan ilusi, akan kurang menarik dan kurang maksimal. Jadi harus detail, baik dari anatomi, proporsi, komposisi, gradasi warna, serta pencahayaan gelap terangnya ini harus maksimal. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting juga, pengambilan foto atau jepretan foto ini dari angle atau sudut pandang yang pas. Jangan sampai ilusi 3D-nya itu di bagian belalai, misalkan dalam hal ini gambar gajah, tapi yang kita shoot bukan ke arah belalainya, tapi ke bagian yang tidak dibuat ilusi. Jadi percuma saja. Maka dari itu pengambilan foto, sudut pandangnya, angle-nya ini harus disesuaikan juga, tidak asal-asalan. Ini yang dalam ranah dinding. Sedangkan yang akan kita pelajari bersama ini adalah membuat gambar ilusi 3 dimensi dengan media kertas, hanya berupa kertas saja. Alat dan bahan yang kita butuhkan yang jelas kertas yang sudah ada gambar ilusinya. Kemudian alat bantu kita adalah berupa gunting. Nah, gunting, kertas dan gunting. Seperti yang disampaikan tadi, menggambar ilusi menggunakan media kertas. Tahap pertama kita harus menggambar objek yang diinginkan pada media kertas. Contoh simpelnya, silahkan kalian mengambil kertas, kalian buat gambar berbentuk kubus, berbentuk lingkaran, atau berbentuk segitiga, bidang datar dulu. Kalian buat, kemudian diarsir gelap terang dan pencahayaan yang maksimal. Nah, ini triknya. Kalian bentuk gambar yang sudah dibuat itu dengan sudut pandang atau perspektif yang seakan-akan menjauh atau mengecil ke arah sudut. Bisa berbentuk trapesium seperti ini, bisa juga berbentuk jajaran genjang. Nah, setelah dibuat bentuk seperti itu, tahap berikutnya kalian gunting, polanya mengikuti bentuknya. Dan jangan lupa untuk menonjolkan sedikit objek yang sudah kalian gambar. Objek yang sudah digambar itu harus ditonjolkan sedikit agar gambar seolah-olah muncul ke atas permukaan kertas. Contoh simpelnya silahkan lihat di video berikut ini. Nah, seperti itu kira-kira. Mudah kan? Silahkan, langsung kalian boleh sambil berpraktek. Yang pertama, kalian gambar dulu objek apapun itu, baik benda maupun hewan maupun anime, tokoh kartun dan sebagainya. Harus dibuat secara detail dari pewarnaan. Kalaupun hitam putih ya boleh aja, tapi harus ada pencahayaan gelap terangnya. Kemudian gunting bagian yang tidak diperlukan dengan memberikan efek timbul atau menonjol dari objek yang sudah kita gambar. Bisa berbentuk trapesium ataupun jajaran genjang, perspektif yang dibuat. Kemudian setelah digunting, tahap terakhir adalah mengambil foto, jepretan foto dengan angle atau sudut pandang yang tepat, yang pas, biar orang yang melihat itu seakan-akan yakin bahwasanya itu adalah gambarnya muncul atau keluar dari permukaan kertas. Nah, setelah kalian mencoba tadi, ada beberapa karya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman. Silakan disimak.
Seperti itulah hasil karya yang sudah dibuat oleh teman-teman kita semua. Intinya semua objek, semua gambar itu bisa dibuat ilusi 3 dimensi. Kalian sudah tahu tekniknya, sudah tahu triknya, tinggal menerapkan. Kalau memang masih kurang terlihat 3D, berarti kalian harus terus berlatih, jangan mudah menyerah, karena segala sesuatu itu akan maksimal kalau kita terus berlatih dan mencoba. Kuncinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu butuh kengkeduan yang tumaknina. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.